merancang metodologi, kemudian mengumpulkan data, menganalisis temuan, hingga menyajikan hasil secara sistematis dan terdokumentasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk pembahasan pendekatan secara ilmiah ini, yang pertama adalah metode ilmiah dan implementasinya. Ini untuk mencapai satu kebenaran, yakni kebenaran itu kesesuaian antara pengetahuan itu sendiri dengan faktanya. Makanya dibutuhkan satu metode atau cara yang tepat. Dan ini biasanya metode yang seperti ini disebut metode yang ilmiah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini biasanya ada beberapa kebenaran ya, yang memang tidak dilalui atau melalui penelitian secara ilmiah. Ya, contohnya panas ditambah panas menjadi dingin. Ya. Enak ditambah enak malah gak enak. Ya, itu sesuatu yang tidak ilmiah tapi secara nyata. Panas hidup panas, ya, api panas disoki banyu panas, jadinya api. Ya. Soto enak ditambahi rokok enak, jadinya lain mendem ya. Nah itu. Jadi ada memang beberapa kebenaran. Kalau ahli matematika 3 kali 3 sama dengan 9. Tapi kalau nanti pandangannya oleh tukang foto 3 kali 3 itu bisa 10. Bisa jadi 4. Ya. Nek mantenanya siji tambah siji. Mana siji? Ya itu. Jadi kebenaran itu ada, memang nanti ada beberapa kebenaran yang memang di situ tidak membutuhkan secara ilmiah. Kemudian penentuan masalah ya, dan perumusannya masalah ini dalam kehidupan sehari-hari acap kali menemukan berbagai masalah, sehingga masalah tersebut perlu dirumuskan sehingga dapat dianalisis secara logis, kemudian dapat dipecahkan masalah itu. Masalah perlu dibatasi atau ditetapkan ruang lingkupnya agar fokus pemecahannya. Masalah juga perlu dideskripsikan secara jelas, karena masalah merupakan suatu gejala di mana beberapa fakta ini saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka masalah. Unsur-unsur yang membentuk masalah dapat diturunkan secara empiris, namun ada kalanya ada unsur-unsur masalah yang tidak dapat dikenal langsung secara empiris, sehingga diperlukan kerangka pemikiran secara rasional. Kemudian ada lagi cara yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis ini semacam kerangka pemikiran, sementara yang menjelaskan hubungan antara unsur-unsur yang membentuk suatu kerangka masalah itu. Kerangka pemikiran sementara ini selanjutnya disusun secara deduktif berdasarkan premis-premis atau pengetahuan yang telah diketahui kebenarannya. Jadi mengumpulkan fakta, kemudian di situ nanti diambil satu kesimpulan. Setelah semuanya terkumpul, maka di situ nanti diperlukan lagi pengujian. Jadi diuji. Dalam pengujian hipotesis ini merupakan langkah untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan deduktif hipotesis. Jika fakta yang ada sesuai dengan konsekuensi hipotesis, artinya hipotesis yang diajukan adalah benar karena didukung oleh fakta yang ada. Dan berlaku sebaliknya, jika fakta-fakta yang ada tidak sesuai dengan hipotesis, artinya hipotesis itu ditolak dengan terbuktinya kebenaran dari suatu hipotesis. Makanya ini biasanya ilmunya seorang intel itu ya. Jadi segala sesuatu perbuatan
itu pasti meninggalkan jejak, pasti meninggalkan bekas. Sehingga dari bekas-bekas yang ada itu dikumpulkan bukti-buktinya, kemudian dicocokkan dengan yang tertuduh itu tadi. Jadi dicocokkan, oh ternyata betul ini punyanya. Kemudian mungkin dites DNA, oh ini benar darahnya, oh ini benar bajunya yang terkena tadi. Sehingga di situ nanti dicocok-cocokkan, diuji kebenarannya, sehingga kalau memang terbukti kebenarannya ada, maka disitulah nanti untuk penemuan kebenaran dengan cara non ilmiah. Ini penemuan kebenaran dengan cara ini dapat dilalui satu penemuan secara kebetulan, yakni diperoleh tanpa rencana, tidak pasti, serta tidak melalui langkah-langkah yang sistematis dan terkendali. Kemudian yang kedua adalah akal sehat, yakni merupakan serangkaian konsep dan bagian konsep untuk penggunaan secara praktis dalam memecahkan suatu masalah bila diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukan disebut prasangka. Jadi kita memakai akal sehat. Kalau dalam agama itu dalil akli, dalil akli. Kemudian wahyu, ya, ini nanti mengacu kepada dalil akli. Yang keempat adalah intuitif atau dorongan hati, atau bisa dikatakan apa ya, rentek hati gitu ya. Sehingga di sini nanti dapat melalui proses yang cepat tanpa disadari atau terpikir lebih dahulu, sukar dipercaya sebab tidak terdapat langkah-langkah yang sistematis dan terkendali. Ini juga disebut metode a priori. Jadi insting. Nah, jadi manusia itu juga punya insting, tapi kalau manusia itu dibekali dengan akal. Insting juga akal, ya. Tapi kalau hewan itu biasanya hanya insting saja. Bagaimana mereka bisa makan, bagaimana mereka bisa menghindari dari musuhnya, itu insting, ya. Tapi kalau manusia itu lakot kolakmal insana firasani takwil, yakni kesempurnaannya itu melalui akal. Kemudian yang kelima adalah coba-coba, trial and error, diperoleh tanpa kepastian akan terjadi suatu kondisi tertentu untuk pemecahan suatu masalah. Jadi untung-untungan, saya nyoba begini nanti jadinya seperti ini. Kalaupun toh ini nanti betul, untung dan benar, maka di situ nanti dipakai terus. Ya, jadi untung-untungan, nasib-nasiban. Nah, nasibnya jelek ya, nasibnya api juga terus kan gitu. Kemudian ada otoritas ilmiah dan kewibawaan orang-orang yang biasa. Yang ketujuh itu spekulasi, dilakukan melalui suatu pertimbangan dalam suasana penuh risiko, sedikit lebih tinggi tarafnya dari penemuan coba-coba. Jadi spekulasi, aku ini wis untung-untungan lah, nek rugi ya beneran, nek rugi ya nggak diteruskan kan. Jadi spekulasi. Kemudian yang C, yang ketiga, ini adalah keterbatasan metodologi ilmiah. Dengan metode ilmiah akan dihasilkan ilmu atau pengetahuan yang ilmiah. Untuk menguji hipotesis dibutuhkan data yang merupakan pengamatan dari panca indera, dan dalam hal ini ada keterbatasan atau panca indera terbatas untuk menangkap suatu fakta. Dengan demikian, jika data yang didapat terbatas, maka akan ada kemungkinan
kesimpulan yang diambil nanti berdasarkan data tersebut memiliki peluang yang tidak benar. Kesimpulan yang diambil baru dianggap benar selama belum ada kebenaran ilmu yang menolak kesimpulan tersebut. Jadi kalau memang betul belum ada yang membantah, maka kebenaran itu ya tetap terus dan dipakai. Ya. Tapi kalau nanti memang ada yang membantah, oh ini loh, ya, yang lebih benar, maka di situ nanti akan kebenaran itu yang lama dipakai itu akan diganti dengan kebenaran yang baru, dengan bukti yang baru. Kemudian sikap ilmiah. Ilmu pengetahuan ini memiliki ciri khas yaitu objektif, metodik, dan sistematis serta berlaku umum, sehingga setiap orang yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan akan terkondisi untuk memiliki sikap ilmiah, antara lain: satu, mencintai kebenaran yang objektif, bersikap adil, menyadari bahwa kebenaran ilmu tidak absolut. Yang ketiga, tidak percaya pada takhayul. Empat, ingin tahu lebih banyak. Yang kelima, tidak berpikir secara berpikir secara spasial itu. Berpikir secara spasial itu. Kemudian yang keenam, tidak mudah percaya begitu saja pada suatu kesimpulan tanpa bukti yang nyata. Jadi harus ada buktinya. Bukti ini loh bukti ini kan, sehingga kebenaran itu baru bisa dipercaya. Kemudian tidak mudah percaya begitu saja pada suatu kesimpulan tanpa bukti yang nyata. Optimis, teliti, dan berani menyatakan kesimpulan yang menurut ilmiahnya benar. Kemudian kontribusi ilmuwan Muslim dalam sains dan teknologi. Jadi dalam perjalanannya ilmu pengetahuan ini diawali oleh orang-orang Muslim, ya. Sehingga yang pertama ini ada Al-Kazini, ini meneliti mengapa semua benda jatuh ke bumi, dan teori ini disebut dengan teori gravitasi. Jadi sebelum Isaac Newton itu memberikan teori gravitasi, setiap sesuatu yang dilempar kemudian jatuh ke bumi, itu ternyata ilmuwan Islam Al-Kazini ini sudah meneliti lebih dahulu. Kemudian Nasiruddin At-Tusi, ilmu pertama yang mengukur jarak benda langit dengan angka, di mana sebelumnya orang Yunani mengukur dengan perkiraan. Jadi sudah memakai ilmu pasti, ya, ilmu hisab. Ya. Jadi jarak sekian mili itu kalau diukur jauh ke sana itu nanti ketemu sekian kilo, sekian meter. Kemudian yang ketiga Abu Sa'id Al-Asma'i dan Abu Khair, ilmuwan yang mempelajari kehidupan tumbuhan yang kemudian dikenal dengan ilmu botani. Jadi sebelum ilmu biologi ada, itu ternyata ilmuwan Muslim pun sudah ada. Yang keempat Syarif Al-Idrisi, merupakan ilmuwan yang mempelajari bumi dan yang pertama berhasil membuat globe, bola dunia. Dunia itu ternyata bulat, ya. Kemudian digambar jadi peta, ya. Yang kelima adalah Ibnu Amajur, 885 sampai 933 Masehi, ilmuwan yang mencatat perjalanan bulan dengan sangat teliti, bahkan dapat menunjukkan kesalahan teori
mengenai garis lintang bulan yang diungkap di Parthus abad 2 sebelum Masehi. Ya. Jadi perjalanan bulan. Makanya kalau sekarang ingin menentukan besok ada matahari dan bulan yang ketemu itu apa namanya? Gerhana. Mau menentukan gerhana matahari, gerhana bulan itu menit, detik itu sudah bisa diprediksi dan tidak meleset. Ya itu ternyata hasil karyanya dari ilmuwan Muslim ya, Ibnu Amajur. Ya. Kemudian Taqiyuddin merupakan insinyur Muslim pertama yang membuat jam bermesin. Jadi jam mesin itu ternyata orang Islam sendiri ya itu sudah membuatnya sebelum orang Eropa. Jadi 300 tahun itu lebih awal daripada orang-orang Eropa. Ya. Kemudian ada Ibnu Yunus, ilmuwan Muslim yang ahli di bidang fisika dan astronomi. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sina. Ini kalau di Eropa terkenal dengan Avicenna, ya, sudah menjadi dokter sejak usia 18 tahun dan juga di situ di Avicenna ya. Kalau orang Islam kan Ibnu Sina, nah, orang Eropa tidak bisa atau gengsi bilang Ibnu Sina, Avicenna. Ya. Nah itu ternyata adalah dokter orang yang pertama mengadakan operasi. Ya, jadi operasi pertama kali yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Ya. Sehingga sekarang itu bisa berkembang lebih besar lagi. Mungkin itu pemaparan dari kami. Terima kasih.